Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa langsung dengan Kang Aji mungkin. Iya. Eh, Sebelumnya ada beberapa pertanyaan dari saya pribadi berkaitan dengan nama mungkin ya. Hmm. Salah satunya di situ ada huruf sin, alif, sin, dan dewa galunggung. Nah, mungkin saya minta sedikit penjelasannya dari Kang Aji. Mungkin banyak juga nggak apa-apa. Sebelumnya terima kasih. Silakan pada Aji. Kalau ini ada dua arti. Dari alif sendiri itu dari A gitu sebenarnya aji, sinnya S, solihin gitu. Nah arti yang dari dalamnya alif itu menandakan berdirinya atau tegaknya alif, dengan arti berdirinya langit dan bumi. Dan sin sendiri ada sirullah sebenarnya, rahasia yang tersembunyi di nama Dewa Galunggung gitu. Kenapa di Dewa Galunggung ada soal rahasia langit dan bumi? Karena terbukanya di Toriko itu latifah yang 7. Kemudian dohirnya penundukan atau penalukan ke hodamnya kekuatan bumi. Makanya mendapatkan misalnya karena ada makhluk yang menguasai bumi seolah sejenis naga gitu ya. Kekuatan naga yang ditundukkan sampai ada 13 jenis naga. Ya semuanya pada tunduk. Akhirnya yang rajanya para naga itu, karena dia udah takluk, akhirnya bertanya gitu, sebenarnya mau apa gitu. Setelah dia menanyakan bahwa saya meminta kekuatan Batara Karang, sebenarnya Batara Karang yang bisa menguasai 10 Jawa dan jadi raja se-Nusantara gitu. Ya, akhirnya muncullah berupa benda yang bisa disebut jenglot di bendanya, tapi hodamnya itu si naga itu, raja naga yang 13. Jadi raja naga yang 13 itu kekuatannya sudah ada masuk, jadi hodam sebenarnya. Nah bendanya yang namanya apa, berupa jenglot, punya nama itu Batara Sukma Bumi. Jadi Batara Sukma Bumi ini di dalam bumi sendiri, di situ ada angin, air, tanah, karena menyangkut ke istilah masa di bumi ini gitu. Jadi bukan sekedar cuma tanah. Jadi bisa mengendalikan bumi anasir yang 4 lah istilahnya. Istilahnya di daratan atau lautan segala macam. Walaupun ada sebagian orang ya kelompok ahli keilmuan lah paranormal yang penguasa lautan si ini gitu. Justru semua itu ada di bawah kendali si Raja Naga ini yang saya taklukkan gitu. Jadi artinya dari alif sin itu, kalau yang secara hakikatnya gitu, tegaknya langit dan bumi, dan sirullah, sirnya Allah, rahasia Allah, anasiri yang angin, air, api, tanah, yang berada di nama Dewa Galunggung. Jadi kekuatan Dewa Galunggung itu bukan nama kosong sebenarnya. Itu pemberian dari Eyang Prabu Raja Resi yang silem di Galunggung sebenarnya. Karena kalau dulu mah Eyang itu kan, Eyang Resi itu tunduk ke Eyang Prabu Nagasakti gitu ya. Istilahnya punya perjanjian, akhirnya kembali ke Galunggung. Karena perjanjian seolah kayak kalau orang lain misalnya kekayaan, pemujaan gitu. Kali ini bukan karena muja keduniaan, tapi karena kesaktian ilmu. Biar kerajaan yang dulu itu istilahnya kerajaan Tarumanagara lah, terakhir gitu. Jadi minta kekuatan ke Galunggung itu, kekuatan buat pasukan. Jadi kekuatan hodam, sampai pernah yang Prabu Dharma Siksa itu mengatakan bahwa di Galunggung berdirinya pusatnya para Dangyang, kerajaan Sunda itu yang bertepatnya ada di Galunggung. Itu udah menitipkan bahwa di Galunggung ada tanah kabuyutan, tempat para Dangyang gitu. Disebut para Dangyang itu para gaib yang kebetulan ketemu langsung dengan yang pernah dipinta bantuannya oleh yang Prabu Raja Resi, yang terkenal yang agung gitu. Yang sebenarnya namanya jadi istilahnya memberikan nama lah ke saya itu, nama itu nama Dewa Galunggung. Jadi nama Dewa Galunggung ini bukan kosong, pemberian Eyang Resi, tapi harus dibuktikan. Ya akhirnya diuji dengan pertama datangnya naga satu
satu orang jenis naga lah istilahnya. Terus kemudian hari datang lagi 2, 3, semua itu ditundukkan gitu. Sampai yang terakhir itu 13 naga. Yang terakhir itu naga warna emas gitu. Disebutkan naga domas gitu. Yang namanya yang Prabu Naga Sakti, tapi kadang-kadang berwujud kayak manusia gitu kan. Kalau bangsa gaib itu bisa mencala putra mencala putri. Ya saya sering dengan namain itu yang Prabu Kuncung Kuning. Terus istrinya yang Prabu istilahnya Ibu Ratu Dewi Anjani. Nah, adapun Dewi Anjani sebenarnya ya ini ya menurut pemahaman dan pengakuan beliau sendiri gitu. Katanya ada sangkutan dengan Lombok Gunung Rinjani gitu. Jadi di Rinjani ada nama Ratu Gaib itu Dewi Anjani juga. Padahal setelah ditelusuri ternyata penguasa Galunggung ini menguasai Nusantara justru gaibnya itu. Jadi bukan cuma sekedar laut selatan sampai ke wetan, Kaler lah istilahnya, hampir semua gitu dikuasai oleh yang ini. Makanya kalau secara gaibnya tuh di Galunggung itu kerajaan 8 arah mata angin gitu. Jadi kemana saja itu masih dalam wilayah. Walaupun raja-raja daerah tetap masih, tiap daerah ada raja-raja lagi lah yang jenisnya bangsa, kalau disebut ini mah Ipri gitu ya, bangsa naga jenis ular gitu. Adapun yang di Alas Purwo beda lagi, pusat kerajaannya bangsa gaib beda jenis gitu istilahnya. Walaupun di situ ada lagi naganya gitu. Jadi tiap daerah cuma kalau yang jenis naga itu istilahnya ibu kotanya di Galunggung gitu jenis naga itu. Jadi setiap daerah punya raja bawahan dari Galunggung. Termasuk Lombok, Sumatera, atau di Majene ada Ongkokeang gitu kan. Tapi itu beda jenis. Cuma yang jenis satu jenis naga, satu Nusantara dikuasai istilahnya istana ibu kotanya di Galunggung gitu. Jadi semua dari nama ini sangkut paut ya istilahnya karena pengalaman cara pribadi gitu, menguasai bukan sekadar nama ngaku-ngaku sendiri gitu, bukan gitu. Jadi Dewa Galunggung itu nama pemberian dari Eyang Kuncung Putih yang dulunya pernah jadi Prabu Raja Resi di Tarumanagara gitu. Cuma enggak mutlak secara ini turunan dari Tarumanagara karena beliau tuh di Kendan tadinya. Di Kendan asalnya dari India juga. Pernah menjelajah istilahnya sampai dari Jawa Timur segala macam. Istilahnya jalan-jalan sampai ke Tarumanagara. Beliau seorang kalau disebutkan Brahmana atau apalah gitulah di agama lain tuh. Ya kebetulan memang Eyang Kuncung Putih itu dulunya sepengetahuan saya kalau yang dilihat tuh agamanya agama Buddha sebenarnya. Tapi waktu itu sudah mengenal bahwa di akhir zaman bakal ada ajaran baru. Jadi waktu itu Nabi Muhammad aja belum lahir waktu Eyang Kuncung Putih itu yang disilam ke Galunggung tuh agama Islam belum lahir lah istilahnya gitu, syariat Islamnya gitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah itu yang memberikan nama Dewa Galunggung gitu. Jadi kalau dulu mah Eyang tunduk ke gaib yang di Galunggung, kalau saya mah enggak. Justru saya melawan kekuatan itu, kekuatan dominasi bangsa gaib di Galunggung. Jadi bukan saya berguru, bukan. Karena saya tetap orang Toriko yang menjalankan amalan Toriko. Tidak tunduk istilahnya ke ilmu kewalian, tidak tunduk ke kerahasiaan gitu. Mungkin itu yang dari kalau arti dari nama Alif Sin secara lahiriahnya mungkin huruf Arab tapi artinya Aji Solihin Dewa Galunggung. Tapi kalau diperdalam alifnya itu tegaknya alif, tegaknya langit dan bumi. Di situ ada rahasia Sirullah gitu. Sirullah ini anasir yang disebutnya anasir dari air, angin, api, tanah, istilahnya 4 anasir itu. Jadi ada rahasia di balik itu, di balik di dalam isi
yang namanya Dewa Galunggung, dohirnya secara manusianya gitu lah. Jadi rahasia Allah yang ada di insan di nama Dewa Galunggung tuh rasa kekuatannya langit dan bumi lah istilahnya gitu, garis besarnya itu. Mungkin itu saja kalau bahas masalah di konten ada nama Alif Sin Dewa Galunggung. Kalau nama lahir istilahnya dari orang tua ya nama Solihin gitu. Karena Aji itu tambahan saya sendiri. Ada kecenderungan pengen nama Aji. Dari Aji kenapa? Karena sering ada kecenderungan hati untuk mempelajari ilmu-ilmu doa-doa, mengkaji istilahnya ajian-ajian gitu. Akhirnya sampai teman-teman ada yang manggilnya Haji gitu. Daripada Haji kan belum pernah ke haji, mendingan Aji aja gitu. Karena dominan perbawaan nama Aji itu justru pengen mengulik segala ilmu lah istilahnya, jadi ajian-ajian. Jadi Aji Solihin seorang ajian dan solihin yang soleh gitu ya, untuk mengamalkan intinya. Adapun nama lengkapnya di Nur Sidik, karena itu nama pemberian atau diganti nama setelah menikah dengan orang Jawa gitu, tradisi orang Jawa. Kalau nama bujang begini setelah menikah ada nama ganti tambah pemberian nama baru setelah menikah. Jadi Aji Solihin Nur Sidik Dewa Galunggung penakluk Batara Sukma Bumi sebenarnya gitu. Kalau penakluk Batara Sukma Bumi, jadi Sukma Bumi aja ditaklukkan gitu. Karena kenapa? Yaitu ada jalur dari keresian dan ada jalur di kewalian. Jadi dua-duanya merangkap. Jadi yang memberikan nama Dewa Galung dari keresian, Nur Sidik kecenderungan dari kewalian. Walaupun ya itu nama pemberian setelah menikah, tapi kecenderungan hati karena di situ ada kewalian yang menitis gitu lah istilahnya. Kalau nama lengkap sama arti-artinya mungkin begitu aja. Saya rasa cukup penjelasannya cukup sangat terang benderang dan dipahami mungkin ya. Mungkin ada tambahan pertanyaan atau tambahan cerita selanjutnya dari Kang Haji sendiri gitu tentang apa yang mungkin bersambung dari yang kemarin itu ya, apa nggak bersambung ya itu silakan aja mungkin biar ada kami yang datang bersilaturahmi ini ada tambahannya gitu.